Salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita, Bapak Saudara, pada hari ini akan merenungkan firman Tuhan dalam program Sapaan Gembala GKI 5 pada hari ini, Selasa, tanggal 4 Januari 2022, dengan saya, Pendeta Adi Cahyono. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang boleh Engkau anugerahkan kembali kepada setiap kami. Kami tetap rindu Tuhan, merasakan kehadiran-Mu, sapaan-Mu, melalui firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan. Kami beroleh hikmat, kami beroleh petunjuk dan tuntunan Tuhan dalam kami menjalani hari-hari kami. Tuhan tolonglah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Tema yang akan kita renungkan didasarkan dari bacaan Kitab Kejadian 5, Kejadian 5 ayat 28 dan 29. Demikian firman Tuhan. Setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Inilah pembacaan firman Tuhan kita yang kita renungkan dengan tema pancaran cahaya hidup di dalam Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perlu untuk kita juga ingat atau ketahui bagi yang belum bahwa nama seringkali mempunyai makna, harapan, dan tujuan. Kalau orang Jawa mengatakan asmo kinopo jopo, nama itu adalah ungkapan doa. Kalau kita perhatikan pembacaan kita tadi, Bapak Ibu sekalian, Lamek memberikan nama kepada anaknya, yaitu Nuh, dengan keyakinan bahwa melalui Nuh nanti Tuhan akan memberikan pertolongan dalam menjalani kehidupan di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Nama itu memiliki sebuah pengharapan di dalam Nuh akan memiliki penghiburan dalam pekerjaan yang susah payah. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pemberian nama ini pun juga terjadi dalam diri Yesus. Sebelum lahir, seorang malaikat datang kepada Maria dan Yusuf dan mereka harus memberi nama mereka Mesias atau yang diurapi. Bapak Ibu dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, nama-nama yang diberikan bukanlah nama-nama yang kebetulan, tapi nama-nama yang sudah mempunyai sebuah janji, tujuan, di mana karya dan rencana Allah dinyatakan. Bersyukur di dalam Kristus Yesus kita memiliki iman kita kepada Allah, karena di dalam Kristus kita tahu siapa Allah. Karena sebagaimana dicatat dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, bahwa tidak ada orang yang bisa mengenal Allah, melihat Allah, hanya Yesus sendiri. Dan dalam Yesuslah kita bisa mengenal Allah. Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan Yesus Kristus, kehadiran Kristus yang sudah kita usai rayakan dalam perayaan Natal, yang berakhir dalam Minggu Epifani, tepatnya tanggal 6 Januari, mau menegaskan kepada kita bahwa karya Allah sungguh nyata-nyata terjadi, janji Allah digenapi. Ini menjadi dasar bagi kita untuk terus berpengharapan di dalam Tuhan, menjalani masa-masa mendatang kehidupan kita, terutama di tahun 2022 ini. Siapa yang masih memiliki kekhawatiran? Siapa yang masih memiliki ketakutan akan masa depan, pekerjaan, usaha, pasangan hidup, tempat sekolah? Mari kita datang kepada Tuhan. Kita percaya di dalam Tuhan, kita beroleh hikmat, kekuatan, dan pertolongan. Kasih karunia-Nya senantiasa dicurahkan bagi setiap kita yang percaya dan setia kepadanya. Mari kita terus menyandarkan hidup kita kepada Kristus yang adalah sumber pengharapan sejati dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kalau pada hari ini kembali kami diingatkan bahwa setiap nama memiliki makna dan tujuan serta harapan
sebagaimana Lamek yang memberikan nama Nuh kepada anaknya. Nama Nuh itu menjadi sebuah pengharapan di dalam perjalanan kehidupan yang penuh dengan kesulitan. Dan di dalam Nuhlah Tuhan menggenapi janji dan doa itu digenapi. Kami juga bersyukur karena kami boleh mengenal Kristus yang adalah manifestasi Allah di tengah dunia, sehingga kami boleh mengerti, kami boleh mengetahui, dan kami boleh merasakan kasih Allah yang begitu besar itu, yang menjadi sumber dasar pengharapan iman percaya kami dalam menjalani kehidupan di masa-masa mendatang, terutama di tahun 2022 ini. Tuhan, hadirlah kepada mereka yang membutuhkan hikmat Tuhan dalam menyelesaikan persoalan dalam rumah tangga, keluarga, pekerjaannya. Kasih karunia pun dicurahkan untuk mereka, saudara kami yang sedang bergumul dengan kesehatannya, para lansia, para orang tua yang sudah lanjut dan tidak bisa kemana-mana. Tuhan tetap memberikan hikmat kasih karunia-Mu untuk mereka tetap bersuka cita di dalam Tuhan dan tetap mampu untuk memuji, memuliakan Tuhan, bahkan bisa menjadi pewarta-pewarta kebenaran firman Allah bagi anak cucu mereka. Dan ini menjadi sebuah bekal, menjadi sebuah amunisi agar anak-anak cucu kami untuk terus boleh beriman setia kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan agar dilimpahkan senantiasa dengan anugerah Tuhan, agar dalam setiap karya pelayanan yang ada terus mewujud nyatakan kasih Allah, rencana Allah di tengah dunia ini, secara khusus untuk gereja-Mu GKI 5 yang pada minggu-minggu ini, bulan ini sedang mempersiapkan untuk kepengurusan, memantapkan pengurusan dan komisi pelayanan baik rayon, komisi, dan Pokja. Tuhan terus mantapkan mereka, dan juga untuk setiap penyusunan program kerja yang ada. Kami juga bersyukur untuk kesempatan yang baik bagi kami terus bersama-sama melayani Tuhan melalui gereja-Mu. Kami serahkan pelayanan kami bersama sepanjang tahun ini ke dalam tangan rahmat Tuhan, agar senantiasa dimuliakan nama Tuhan lewat karya pelayanan kami bersama. Terima kasih Tuhan, serahkan kehidupan kami satu persatu, pribadi lepas pribadi, dalam tuntunan pimpinan kasih karunia Allah, sehingga damai sejahtera mereka senantiasa dicurahkan dan diserahkan. Inilah doa kami yang kami alaskan dan kami minta dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini terimalah berkat Tuhan, kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa penyertaan pertolongan Roh Kudus menyertai-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.